Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar puasa teman-teman sekalian? Semoga terus lancar dan semangat ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tamu yang kita nantikan kehadirannya telah datang. Tamu yang begitu agung telah datang menghampiri kita. Ramadan itu telah datang mengetuk pintu kehidupan kita. Lalu, apa yang harus kita persiapkan? Teman-teman sekalian, mayoritas dari kita itu sudah sering banget bertemu dengan Ramadan, insya Allah. Namun, tahukah kita, justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut, itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Jadi ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita, seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu membuat kita tidak sensitif lagi, nggak terharu lagi, jadi biasa-biasa saja. Misalnya nih, ada perbedaan orang yang sering umroh karena memiliki jasa atau memang bertugas untuk menemani jamaah umroh, itu tingkat sensitivitasnya akan berbeda dengan jamaah yang baru pertama kali umroh. Ketika jamaah pertama kali umroh ini melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, pasti mereka langsung menangis. Bahkan di hari pertama, mungkin mereka nggak mau balik ke hotel. Karena apa? Karena ingin i'tikaf di depan Ka'bah, ingin memandang Ka'bah, ingin berlama-lama di sana, berdoa, berzikir, dan sebagainya. Lalu hari kedua itu sudah mulai mau diajak ke hotel. Karena apa? Karena capek. Hari ketiga, hari keempat itu sudah mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh, tawafnya sudah di Zamzam Tower. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah terbiasa. Nah nanti kalau teman-teman umroh, coba deh lihat penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram. Itu memang saat azan mereka tutup semua. Tapi apakah mereka sholatnya di Masjidil Haram? Enggak. Mayoritas dari mereka itu sholat di depan tokonya. Padahal Masjidil Haram itu ada di depan mata mereka gitu. Bayangkan kita untuk perlu ke sana, kita perlu mengeluarkan 35 juta, 40 juta dan seterusnya untuk bisa sholat di sana. Lah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Dan bahayanya kalau ini terjadi dengan Ramadan. Karena kita merasa sudah sering bertemu Ramadan, jadi sudah biasa. Jadi seperti fenomena tahunan saja. Nah ini yang berbahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi saja. Coba kalau teman-teman dengar Ramadan, apa yang terbesit di benak teman-teman? Ramadan adalah bulan ampunan, Ramadan bulan penuh rahmah, Ramadan bulan penuh berkah. Pokoknya enak-enak saja yang terbesit di benak teman-teman sekalian. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Bayangin manusia sebaik Nabi SAW kita, semulia akhlak beliau, sampai mengatakan celakalah seseorang. Itu kan jarang banget gitu ya. Bahkan ketika beliau aja dizolimi gitu, doa beliau apa? Ya Allah maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka tidak tahu. Itu ketika beliau terluka. Nah coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celakalah seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan, sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Udah kelewatan banget orang seperti ini. Ramadan itu bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, nggak tahajud, nggak baca Quran, nggak infak, sedekah, kelewatan banget Anda jadi orang. Teman-teman sekalian, Ramadan itu di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih dan gembang-gembong setan dibelenggu oleh Allah. Lalu Anda masih bermaksiat. Lalu Anda masih pacaran, lalu Anda masih khalwat dengan yang bukan mahram Anda. Wah, kelewatan banget ente. Celakalah dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Jika kita tidak manfaatkan tamu ini, habislah kita pada hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, saat ini tamu itu sudah hadir. Tamu itu sudah mengetuk pintu kehidupan kita. Maka, sudahkah kamu memanfaatkannya? Barakallahu fiik. Albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.